Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Hikayah dimanapun berada, admin doakan semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Video ini adalah lanjutan dari part sebelumnya, yang mana pada episode sebelumnya utusan dari pemuka Quraisy yakni Amr bin Ish gagal membawa kembali kaum muslimin yang berada di Habasyah. Tanpa basa-basi lagi, marilah kita simak kisahnya. Oleh sebab usaha kaum musyrikin selalu saja gagal dalam menghentikan perkembangan Islam, maka Abu Sufyan dan kroni-kroninya sangat kesal dan frustasi, mereka pun merasa kalah dan terhina. Pada suatu hari pemuka Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan mengadakan pertemuan, mereka membahas dan terus mencari cara bagaimana menghentikan perkembangan Islam. Atas usul Abu Sufyan, akhirnya mereka pun bersepakat untuk mengusir kaum muslimin yang masih berada di Mekah. Mereka juga akan memboikot semua akses penting kaum muslimin. Nabi, paman Nabi, serta pengikut beliau pun akhirnya diusir dari tempat tinggal mereka untuk keluar dari kota Mekah. Nabi dan kaum muslimin pun keluar dari kota Mekah. Mereka mendirikan tenda-tenda di gurun pasir yang panas di luar Mekah. Hari berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Di dalam pengusiran dan pemboikotan ini kaum muslimin keadaannya sangat memprihatinkan. Mereka kelaparan karena akses perdagangan juga diblokir. Pada keadaan yang sulit seperti ini, Khadijah istri Rasulullah yang selalu mendukung dan menguatkan beliau dalam berdakwah meninggal dunia. Tak lama sesudah itu paman Nabi Abu Talib juga wafat. Sebelum kewafatannya, Abu Talib berusaha untuk mendamaikan antara kaum musyrik dan kaum muslimin. Namun usahanya itu tetaplah sia-sia. Dan tahun-tahun tersebut terkenal dengan tahun kesedihan. Singkat cerita, di hari yang sulit itu Rasulullah ditemani Zaid berusaha mencari dukungan dan berdakwah ke wilayah Taif. Lagi-lagi di Taif Rasulullah mendapat penolakan dan pengusiran dari pemuka Taif dan penduduknya. Anak-anak orang Taif diperintahkan untuk melempari Rasulullah dan Zaid dengan batu hingga mereka berdua terluka dan berdarah-darah. Dalam keadaan yang seakan tidak ada jalan keluar itu, maka pertolongan Allah pun datang. Suatu waktu datanglah beberapa kelompok orang datang dari Madinah. Mereka bermaksud menemui Nabi dan berbayat untuk memeluk Islam. Bahkan mereka juga mengatakan jika di tempat mereka Madinah, masih banyak orang-orang yang ingin beriman dan memeluk Islam serta bersedia menerima kaum muslimin untuk tinggal di sana. I pledge myself to the one and only God, and to you Muhammad, the messenger of God, and to you Muhammad, the messenger. Akhirnya, dengan kabar baik tersebut Nabi pun memerintahkan kaum muslimin untuk segera berhijrah ke Madinah. Sedangkan beliau sendiri dan beberapa orang masih tetap tinggal dan bertahan di kota Mekah. Tidak berlangsung lama, para pemuka Mekah mengetahui jika sebagian besar pengikut Nabi pergi meninggalkan Mekah sedangkan Nabi sendiri masih berada di Mekah. Dengan kesempatan yang masih tersisa ini, mereka akhirnya bersepakat untuk membunuh Nabi. Dari para pemuka itu setiap orang mengirimkan satu orangnya untuk bersama-sama membunuh Nabi. Each from a different family. My own son Ikrimah is with them. Malam itu pun rumah Nabi telah dikepung para pemuda yang bermaksud membunuh Rasulullah. Mereka pun mengendap-endap masuk rumah Rasulullah. Setelah mereka sampai di kamar Rasulullah dan siap menebas orang yang tidur di bawah selimut, tiba-tiba mereka terkejut, ternyata yang ada di tempat tidur bukanlah Rasulullah melainkan Ali bin Abu Talib. Abu Sufyan dan para pemuka Mekah merasa tertipu. Mereka segera menyadari jika Rasulullah ternyata malam itu juga meninggalkan Mekah menuju Madinah. Segera saja mereka memerintahkan sekelompok orang untuk mengejar dan memburu Rasulullah sebelum terlalu jauh meninggalkan kota Mekah. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah gua. Di pintu gua tersebut terdapat sarang merpati dan juga jaring rumah laba-laba. Sempat mereka mendatanginya dan mencurigai jika Rasulullah bersembunyi di dalamnya. Namun salah satu dari mereka mengatakan tidaklah mungkin ada orang di dalam gua. Tentu jika ada yang memasukinya sarang merpati dan jaring laba-laba yang ada di situ akan rusak dengan mulut gua sekecil itu. This web is unbroken. And these pigeons, they would not build. Mereka pun akhirnya meninggalkan gua tersebut yang ternyata memanglah benar jika Rasulullah ada di dalam gua itu bersama Abu Bakar. Berkat pertolongan Allah, Rasulullah dan Abu Bakar pun selamat. Sementara itu, di kota Madinah penduduk telah menunggu kedatangan Rasulullah dan Abu Bakar dengan perasaan khawatir.
Hamzah terlihat mondar-mandir harap-harap cemas menanti kedatangan Rasulullah dan Abu Bakar. Tak lama setelah itu, dari kejauhan orang yang mengamati dari atas pohon kurma melihat ada seseorang yang datang menuju Madinah. Ia memberitahukan kepada para penduduk Madinah. Setelah semakin dekat ternyata orang tersebut Rasulullah dan Abu Bakar. Betapa bahagianya mereka, ternyata Rasulullah dan Abu Bakar berhasil dalam perjalanan menuju Madinah. Penduduk bersuka cita menyambut kedatangan Rasulullah dengan melantunkan syair dan menabuh rebana. Singkat cerita, Rasulullah dan para sahabat beliau pun mendirikan Masjid Nabawi di kota Madinah. Bilal pun akhirnya dipilih untuk menjadi muazin untuk menunaikan sholat jamaah di masjid tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu pun terus berlalu, kaum muslimin di Madinah dapat menunaikan ibadah mereka dengan tenang. Rasulullah pun menerapkan hukum di Madinah dengan sangat baik hingga pada suatu waktu para pemuka Mekah merasa tidak terima dengan keadaan tersebut. Pemuka Mekah berkumpul mengadakan pertemuan membahas kesuksesan Nabi di Madinah. Muncul perasaan iri dan dengki di hati mereka sampai akhirnya untuk mengobati sakit hati yang ada. Mereka pun merampas, mencuri serta menjual harta kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekah. Rumah-rumah kaum muslimin yang ditinggal hijrah ke Madinah mereka jual, dan apapun yang berharga mereka sikat habis semua. Mendengar jika harta kaum muslimin yang di Mekah dijarah orang musyrikin, maka Hamzah menemui Nabi mengusulkan agar Rasulullah melakukan perlawanan terhadap mereka. Akan tetapi Rasulullah tidak menyetujui usulan tersebut dikarenakan Allah belum menurunkan wahyu untuk melawan balik. Hamzah sempat kecewa dengan keputusan Nabi, namun ia menerima keputusan Nabi dengan berlapang dada. Di hari yang sangat panas terlihat beberapa pria sedang bekerja mencangkul di kebun kurma. Mereka menghentikan pekerjaannya karena mendengar azan Bilal untuk segera melaksanakan sholat. Mereka pun bergegas ke masjid untuk menunaikan ibadah, dan setelah selesai sholat, Zaid mengumpulkan para jamaah untuk menyampaikan wahyu dari Allah yang baru saja diturunkan. Zaid mengatakan, jika perintah melawan kaum musyrikin telah diturunkan kepada Rasulullah, akan tetapi perintah melawan ini hanya untuk mempertahankan diri. Hamzah menyambut dengan antusias wahyu yang baru saja turun itu. Berlatar di Mekah, salah seorang pria datang dengan tergesa-gesa dengan kudanya. Ia memberi kabar jika 300-an orang dari kaum muslimin sedang melakukan perjalanan untuk memboikot rombongan besar pedagang dari Mekah. Rombongan tersebut sedang melakukan perjalanan pulang dari Syam dengan melalui Madinah. Orang musyrikin pun tidak tinggal diam. Mereka membawa sekitar 1.000 pasukan untuk menjemput pedagang-pedagang mereka yang akan diboikot. Ini menyangkut ekonomi Mekah yang bisa-bisa ambruk jika tidak segera ditangani. A war we cannot lose. Akhirnya kedua pasukan itu pun bertemu di tempat yang disebut Badar. Kedua pasukan tersebut saling berhadapan satu sama lain. Sebelum kedua pasukan itu saling bertempur, beberapa orang pun tampil untuk berduel. 3 orang musyrikin Mekah tampil maju ke depan menantang duel. Yang berada di tengah ini adalah mertua Abu Sufyan. Ia adalah ayah Hindun, istri dari Abu Sufyan. Dan yang ini Walid, saudara lelaki Hindun, dan yang satu lagi juga masih kerabat dari Hindun. Kemudian serta-merta 3 Ansor dari kubu muslimin maju ke depan untuk menghadapinya. Namun ayah Hindun meminta agar yang menjadi lawannya orang lain, yang menurutnya sebanding. Hamzah paman Nabi akhirnya yang maju, ia ditemani Ubaidah dan Ali bin Abu Thalib. Mereka pun saling berduel yang pada akhirnya pihak muslim menang dalam perduelan itu. Perang besar pun dimulai. Meski kaum muslimin kalah jumlah pasukan dan juga perlengkapan senjata, akan tetapi semangat mereka sama sekali tidak kendor. Justru kaum muslimin terus menekan pasukan Mekah tersebut sampai kocar-kacir. Di dalam pertempuran tersebut tanpa sepengetahuan kaum muslimin sesungguhnya Allah telah menolong mereka dengan menurunkan malaikatnya, yang pada akhirnya kaum muslimin memenangkan peperangan itu. Beberapa orang musyrik menjadi tawanan. Akan tetapi Nabi memerintahkan mereka melalui Hamzah untuk melepaskannya saja. Pasukan musyrikin Mekah kembali dengan kekalahan yang memilukan, dan yang paling menanggung pilu adalah Hindun karena 3 orang dari keluarganya tewas dalam pertempuran tersebut. Hindun merasa sangat marah dengan memendam rasa dendam kepada Hamzah yang sangat begitu besar.
Ia sampai bersumpah jika ada peperangan lagi maka ia rela menghabiskan hartanya untuk diberikan siapa saja yang bisa membunuh Hamzah paman Nabi. Ia bahkan akan meminum darah dan memakan jantung Hamzah. Waktu terasa begitu lama bagi kaum musyrikin Mekah. Kekalahan mereka pada Perang Badar terus menyisakan dendam kesumat. Berhari-hari Hindun berusaha mencari orang yang tepat demi menyiapkan balas dendamnya kepada Hamzah. Singkat cerita, apa yang diinginkan Hindun pun tiba. Setelah sekian waktu orang Mekah menyiapkan segala sesuatunya, tibalah mereka siap untuk menyerang kaum muslimin. Hindun juga telah menemukan orang yang tepat untuk membayarkan balas dendamnya. Ia memilih seorang budak yang ahli dalam melempar tombak bernama Wahsy, dan ini orangnya. Ia bahkan menjanjikan imbalan yang besar dan juga Wahsy akan dimerdekakan dari perbudakan jika bisa membunuh Hamzah pada saat perang. Sementara itu di Madinah telah mendapat kabar jika mereka akan diserang. Nabi memerintahkan kaum muslimin yang bisa mengangkat senjata untuk ikut berjuang di jalan Allah. Banyak orang yang bersemangat untuk bergabung. Tidak lain karena keimanan mereka dan juga kemenangan dalam Perang Badar membuat mereka lebih bersemangat. Kedua pasukan pun berangkat menuju medan tempur bersama para pasukan mereka masing-masing. Kali ini kaum muslimin sedikit lebih banyak daripada pasukan orang musyrikin. Kedua pasukan pun bertemu di dekat Gunung Uhud. Dari kejauhan kedua pasukan sudah saling terlihat, dan semakin mendekat hingga ketika sudah mulai semakin dekat, maka Rasulullah SAW memerintahkan beberapa pemanah untuk naik ke bukit untuk berjaga. Nabi berpesan untuk tidak meninggalkan tempatnya apapun yang terjadi. Dan akhirnya kedua pasukan pun saling berhadapan dan segera bertempur. Blood must have blood!